Ini seperti kapal luar angkasa yang terparkir di dataran subur Cupertino, California. Tetapi ini sebenarnya bukan kapal luar angkasa, ini adalah markas besar teknologi Apple yang biasa disebut Apple Park. Dibangun dengan nilai yang fantastis, mencapai 81 triliun untuk sebuah kantor dan juga kampus. Dan arsitektur yang memukau ini berada di atas lahan seluas 176 hektar dan mungkin saja ini menjadi salah satu kampus paling menakjubkan di dunia. Dan meskipun memiliki tampilan yang sangat futuristik dalam proses pembuatannya, Apple Park ini membutuhkan waktu yang tergolong lama, hampir 11 tahun. Jadi, mengapa pembuatan markas besar Apple ini sangat lama? Saat itu Steve Jobs pertama kali mengumumkan proyek ini pada tahun 2006, dan dibutuhkan 8 tahun untuk perencanaan, proposal, dan izin, sehingga pembangunan baru bisa dimulai pada tahun 2014. Dan pada 22 Februari 2017, Apple mengumumkan nama resmi untuk kampus tersebut adalah Apple Park, dan auditoriumnya diberi nama Steve Jobs Theater. Kemudian, sebagian besar tenaga kerja Apple sudah mulai pindah ke sana. Bangunan berbentuk cincin besar ini sekarang menjadi simbol ikonik dari merek Apple dan merupakan bukti fantastis dari dedikasi perusahaan terhadap desain yang mudah, keberlanjutan, dan dengan teknologi masa depan. Awalnya diperkirakan bahwa kampus ini akan menghabiskan $500 miliar untuk dibangun. Namun, lahan saja sudah menghabiskan $160 juta atau setara 2,6 triliun rupiah. Dan pembelian lahan-lahan yang dibutuhkan telah dilakukan melalui perusahaan Hines Interest yang dalam beberapa pembelian tidak menyatakan bahwa Apple adalah pembelinya. Memang praktik tersebut umum dilakukan dalam upaya pembelian lahan yang terpisah-pisah dan dengan pemilik yang berbeda-beda, dengan tujuan agar biaya tidak meroket dan tidak membocorkan rencana perusahaan ke pesaing lain. Pada tahun 2011, anggaran yang tersedia sudah berlipat ganda menjadi hampir $3 miliar atau setara 49 triliun rupiah. Dan ketika semuanya sudah selesai, Apple ternyata menghabiskan biaya sebesar $5 miliar atau setara 80 triliun rupiah. $5 miliar itu banyak uangnya untuk sebuah perusahaan. Tapi ini adalah Apple, yang nilainya $2 triliun atau setara 32 kuadriliun rupiah, dan bisa dapat keuntungan sekitar $60 miliar atau setara 974 triliun dalam setahun, sehingga itu bukanlah masalah besar. Tapi, di mana semua uang itu dihabiskan dan apa yang membuat Apple Park begitu luar biasa? Pertama-tama, kampus ini terdiri dari beberapa bangunan. Namun, 80% dari lahan ini masih sebagai ruang hijau. Steve Jobs, sang pemilik Apple, dan para desainer telah banyak berusaha untuk membuat taman ini menyatu dengan alam. Menanam lebih dari 9.000 pohon tahan kering di sepanjang kampus seperti buah ceri, alpukat, zaitun, dan beberapa varietas apel. Untuk mendorong para pekerja untuk menjaga gaya hidup sehat, dibangunlah jalan yang memiliki jalur berjalan dan jogging sepanjang 3,2 km. Serta disediakan 1.000 sepeda yang dapat digunakan untuk berpindah antara bangunan satu ke bangunan lainnya. Disediakan juga fasilitas gaya hidup lainnya termasuk pusat kebugaran, pusat kesehatan, dan beberapa lapangan bola basket. Ada juga sebuah studio yoga berlantai 2 yang besar, di mana karyawan dapat bersantai dan meredakan nyeri punggung mereka. Kampus ini memang benar-benar memperhatikan stafnya dan lingkungan. Semua bangunan sangat ramah lingkungan dan dengan konstruksi utama berbentuk cincin menjadikannya rumah bagi salah satu peternakan atap solar sel terbesar di dunia. Atap yang dilapisi solar cell ini menghasilkan daya hingga 17 MW, sehingga cukup untuk memenuhi 75% kebutuhan energi kampus. Kebutuhan lainnya dipenuhi oleh sel bahan bakar on-site yang ditenagai oleh biofuel atau gas alam.
Bangunan utama juga menggunakan sistem ventilasi alami, artinya tidak menggunakan metode pemanasan dan pendinginan tradisional selama 9 bulan dalam setahun, memperkuat kredensial ruang hijau tersebut. Bangunan yang berbentuk cincin diiklankan sebagai lingkaran sempurna, pada awalnya tidak direncanakan seperti itu. Tepian dalam dan tepian luar masing-masing dibiarkan terbuka sebagai lorong terbuka. Ada 8 bangunan dipisahkan oleh 9 atrium kecil. Kampus ini memiliki keliling lingkaran 1,6 km atau 1 mil dengan diameter 461 meter atau 1.512 kaki. Bangunan yang berbentuk lingkaran ini adalah ruangan yang paling banyak menampung karyawan. Kampus ini mempunyai 4 lantai di atas tanah dan 3 lantai di bawah tanah, dan cukup ruang untuk menampung hingga 12.000 anggota staf. Untuk membawa dunia luar ke dalam, para desainer memasukkan banyak kaca ke dalamnya, dan konstruksinya bahkan memiliki panel kaca melengkung terbesar di dunia. Ada 800 panel kaca melengkung setinggi 45 kaki di sekitar eksterior bangunan dan ada sekitar 3.000 panel lebih kecil yang dapat ditemukan di dalamnya. Lampu LED yang hemat energi, cahaya matahari yang masuk, dan banyaknya kaca membuat Apple Park menjadi tempat yang terang. Ini bagus karena membuat 12.000 karyawan tetap bersemangat sepanjang hari kerja mereka yang panjang. Walaupun tidak terlihat, salah satu fitur paling menarik di Apple Park ada di bawah tanah. Cincin utama atau bangunan utama di Apple Park didesain untuk melindungi bangunan dari gempa bumi terburuk di California menggunakan sistem isolasi khusus. Sistem ini terbuat dari 692 pelat baja besar yang memungkinkan bangunan untuk bergeser hingga 4 kaki ke segala arah tanpa merusak strukturnya. Desainnya juga menyembunyikan area parkir yang luas dan jaringan jalan di dalam tanah, sehingga benar-benar tersembunyi dari pandangan. Menempatkan fasilitas ini di bawah tanah adalah suatu keharusan mutlak untuk memaksimalkan ruang hijau di sekitar Apple Park. Fitur lain yang dapat ditemukan di sekitar kampus termasuk 7 kafe, dengan yang terbesar tersebar di 3 tingkat dengan cukup banyak tempat duduk untuk 3.000 orang. Tim cateringnya mengatakan mereka memiliki kapasitas yang cukup untuk memberi makan sekitar 15.000 orang saat waktu makan siang. Sehingga pasti ada ruang pertumbuhan jika Apple memutuskan untuk memperluas tenaga kerjanya yang sebenarnya sudah besar. Di dalam taman Apple juga terdapat auditorium Apple yang sangat menginspirasi, dulunya disebut Teater Steve Jobs. Bangunan bundar yang terbuat dari kaca ini sangat menakjubkan, mirip dengan bentuk pesawat luar angkasa, dan memiliki atap terbesar di dunia yang terbuat dari serat karbon. Di dalam teater ini, terdapat sebuah elevator kaca setinggi 42 kaki yang membawa tamu ke auditorium di bawah tanah yang dapat menampung 1.000 kursi dan terbuat dari kaca yang sangat kuat. Elevator ini juga dianggap sebagai elevator kaca bebas tertinggi di dunia. Bangunan lain yang tersebar di sekitar taman termasuk pusat kebugaran berukuran 100.000 kaki persegi, dengan 2 fasilitas penelitian dan pengembangan berukuran 300.000 kaki persegi. Klinik perawatan, dan pusat kunjungan, yang kebetulan adalah satu-satunya bangunan di seluruh taman yang dapat dikunjungi tamu tanpa kartu. Pusat kunjungan Apple Park terletak di bawah satu atap tetapi dibagi menjadi 4 bagian yang sangat istimewa, yaitu toko Apple berukuran 10.000 kaki persegi yang dipenuhi dengan produk Apple terbaru, sebuah kafe berukuran 2.000 kaki persegi, sebuah dek observasi tempat kamu dapat melihat ke seluruh kampus, dan area pengalaman AR yang ditunjukkan. Area AR adalah model skala keseluruhan Apple Park, menawarkan pengunjung melihat kehidupan di kampus. Apple Park memiliki banyak fitur dan fasilitas yang luar biasa, melebihi hampir semua tempat kerja lain di dunia. Apple telah memperhatikan semua hal, mulai dari lingkungan mereka sampai kesejahteraan karyawan dengan menyediakan makanan, hiburan, dan ruang untuk berkreasi. Mungkin beberapa orang mengeluh tentang ruang kantor yang terbuka karena mereka merasa terganggu, kurang produktif, dan kehilangan privasi. Tapi meskipun begitu, fasilitas modern ini tetap diterima dengan baik dan menetapkan standar baru untuk lingkungan kerja yang mengagumkan.